Komunikasi ini bisa merubah cara pandang, bahkan bisa merubah keputusan yang sebenarnya sudah akan diambil maupun perilaku seseorang. Selamat pagi. Sebelum kita memulai briefing pagi hari ini, kita stretching dulu yuk. Yuk ikuti gerakan dari kami dari hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. Nah, teman-teman udah pada rileks kan? Selanjutnya, kita ada quotes menarik nih untuk kalian semua. The art of communication is the language of leadership. Yuk kita saksikan video briefing yang akan disampaikan oleh Bapak Sugeng Santoso selaku Direktur Chun Motor. Selamat menyaksikan. Selamat pagi keluarga besar Chun Motor dimanapun berada. Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Apa kabar semuanya? Sehat semua ya? Adalah satu kebahagiaan bagi kita semua jika kita berjumpa lagi dalam kondisi yang sehat, terutama dalam kondisi yang pandemi ini, meskipun sekarang level PPKM sudah semakin merendah. Terakhir Kota Madiun sudah mencapai PPKM level 2 dan yang lainnya masih tetap level 3. Tapi bagaimanapun kita tetap tidak boleh lengah dalam menerapkan prokes yang selama ini sudah kita lakukan. Untuk briefing pagi ini kita masih membicarakan hal-hal bertemakan komunikasi. Oke, akan saya mulai dengan bertanya kepada teman-teman semua, apakah kalian itu ingin saling dimengerti atau dipahami, atau juga saling ingin mengerti dan memahami oleh orang lain? Ya, tentunya semua orang ingin dipahami, demikian pula juga dengan orang lain juga ingin dipahami. Nah, caranya bagaimana? Ya, satu-satunya cara ya dengan berkomunikasi itu dengan pihak atau orang lain. Kenapa kita harus mengkomunikasikan dengan pihak atau orang lain? Jawabannya hanya ada dua. Satu, pertama ya, jawabannya ada di KTP teman-teman semua. Duh, kok di KTP Pak? Sekarang gini, coba perhatikan KTP Anda masing-masing. Di kolom pekerjaan itu, ada nggak sih yang tulisannya pekerjaannya paranormal atau dukun? Nggak ada ya? Ya itu masalahnya. Karena kita bukan dukun, karena kita bukan paranormal, maka kita tidak akan bisa paham maksud orang lain. Demikian pula orang lain tidak bisa paham dengan maksud kita jika maksud ini tidak dikomunikasikan dengan segala cara. Karena memang cara berkomunikasi bisa macam-macam. Kemudian yang kedua, ini menurut pandangan saya ya. Ini, tapi saya pikir juga teman-teman juga akan sama pandangannya dengan saya. Sebagai umat yang beragama, kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Tapi walaupun bagaimana, kita tetap mencoba mengkomunikasikan rasa syukur kita, curhat jika ada kesulitan, bahkan memohon sesuatu dengan cara apa? Ya caranya dengan berdoa. Nah, berdoa inilah adalah salah satu cara kita mengkomunikasikan dengan Tuhan. Walaupun sebenarnya Tuhan itu sudah tahu dengan apa yang sebetulnya ingin kita sampaikan. Jadi, kesimpulannya apa? Komunikasi ini adalah sesuatu aktivitas atau proses penyampaian sesuatu gagasan, kehendak kepada pihak atau orang lain dengan segala cara. Dengan penjelasan tadi, sangat kelihatanlah besar manfaat dari komunikasi. Jangan lupa ya, briefing ini juga merupakan satu media untuk berkomunikasi loh dengan teman-teman semua di cabang. Ini penting artinya juga. Kemudian tadi sempat saya singgung bahwa manfaat komunikasi sangat besar. Apa sih manfaat dari komunikasi?
banyak. Tapi dari banyak itu ada beberapa jenis yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama, informatif. Informatif ini adalah komunikasi yang hanya sekedar menyampaikan sesuatu. Contohnya seperti ini. Ini hanya memberikan informasi bahwa lokasi Chun Motor Madiun ada di alamat itu. Ini informatif. Kemudian yang kedua, ini yang sangat sering dilakukan adalah berkomunikasi dengan maksud untuk memanipulasi. Komunikasi ini bisa merubah cara pandang, bahkan bisa merubah keputusan yang sebenarnya sudah akan diambil maupun perilaku seseorang. Contohnya seperti ini. Di luaran banyak kan orang yang berpendapat kalau servis AHAS itu ya selalu pasti banyak penggantian spare part, biayanya pasti mahal. Nah, karena ada pemikiran seperti ini, pada saat SA mengkomunikasikan ke pelanggan untuk mengganti rantai motor, langsung aja ada pelanggan yang langsung bersikap menolak. Karena apa? Karena dari rumah dia itu hanya pengennya servis dan ganti oli saja. Ditambah dengan pemikiran yang sudah ada bahwa servis di AHAS itu akan selalu banyak penggantian part. Maka pelanggan ini sudah langsung menunjukkan sikap negatif. Sekalian juga membenarkan pemikiran yang sudah dibawa di rumah. Lah tenan toh, aku servis neng AHAS mesti kon ganti part itu. Tapi ya karena SA-nya Chun sudah terlatih, maka SA-nya Chun ini menjelaskan alasan secara teknis, kemudian secara efek, jika tidak diganti bagaimana. Sekalian juga SA ini menginformasikan bahwa dia itu menginformasikan kondisi kendaraan pelanggan tersebut, sedangkan keputusan tetap di tangan pelanggan. Atau bisa juga SA itu juga menjelaskan ini informasi barangkali untuk ke depan pada waktu servis bisa dipersiapkan mungkin dananya atau bagaimana. Nah, dengan adanya penjelasan ini, pelanggan akhirnya bisa memahami dan akhirnya pikiran-pikiran negatif tadi bisa hilang. Oh, ternyata servis di AHAS itu belum tentu pasti harus ganti spare part, tapi bahkan mengkomunikasikan kondisi kendaraannya seperti apa. Kemudian contoh lagi, ada di A1 juga. Ada seorang calon konsumen yang sebenarnya sudah dari awal itu ingin membeli motor dengan merek yang kompetitor. Tapi kebetulan ada seorang salesnya Chun yang juga teman dari orang tersebut pas datang ke rumah temannya itu, dan temannya itu bercerita dia akan membeli motor dengan mereknya kompetitor. Nah, sales Chun ini ya dasarnya sales Chun, dia akan melihat bahwa ini sebagai satu peluang jual. Maka dengan kepandaiannya, dengan ketelatenannya mengkomunikasikan, memberikan penjelasan, maka akhirnya teman tersebut mau membeli motor Honda di Chun Motor. Ini artinya apa? Keputusan yang tadinya sudah diambil mau membeli merek yang lain sudah berubah atas dasar pengkomunikasian ini. Kemudian yang ketiga, instruktif. Komunikasi ini lebih bersifat memberikan petunjuk-petunjuk ataupun perintah-perintah, misalnya undang-undang, SK, Juklak, atau bahkan perintah-perintah yang bersifat dilakukan secara verbal. Masih ada banyak sih jenis-jenisnya, tapi itu banyak juga yang harus dijelaskan, makan waktunya banyak. Kemudian akan ada yang tanya, bagaimana sih komunikasi yang baik? Komunikasi yang baik tentunya itu adalah komunikasi dengan segala cara yang bisa mencapai tujuannya. Maka tentukan dulu tujuannya komunikasi itu mau apa? Mau tanya, mau memberikan informasi, atau mau memberikan perintah. Itu jika sudah tercapai, ya itu tercapai aja. Tentunya dengan porsinya sesuai dengan proporsi dan porsinya masing-masing dari cara-cara tersebut. Satu cara berkomunikasi yang kelihatannya bagus, tapi kalau tujuannya tidak tercapai, ya ini nggak bagus juga. Ini namanya miskomunikasi. Miskomunikasi itu bisa dua arah, dari yang memberi komunikasi maupun yang menerima komunikasi.
Ya mau tidak mau, meskipun demikian, ini jika tidak tercapai ya ini terjadi istilahnya miskomunikasi aja. Bisa saja komunikasi itu salah caranya, salah medianya, atau bisa saja komunikasi itu belum tercapai tujuannya, bukan tidak tercapai, tapi belum saatnya tercapai. Misal contoh begini, mengenai gambar yang tadi diambil dari Google Map tadi, itu mengenai informasi letak Tijun, di situ seharusnya tertulis nomor teleponnya adalah 484222. Tapi kemudian ditulis dengan 464222. Nah, apakah informasi ini jadi berguna? Ya, bahkan ini bisa jadi sangat menyesatkan, seperti yang sering juga kita alami, mungkin beberapa orang sudah mengalami, bahwa kadang kita itu diblusukke oleh Google Map. Bener nggak sih? Bener ya, kita sama-sama pernah diblusukke. Ya, kemudian juga ini yang perlu diperhatikan, komunikasi yang tertulis ini harus diperhatikan, karena meskipun itu tertulis maupun diucapkan sama, tapi jika nada cara pengucapannya berbeda, itu bisa artinya sangat berbeda. Ini sangat sering sekali kita lakukan secara sadar maupun tidak sadar dalam membaca WA maupun SMS orang lain, dan itu kita membacanya sesuai dengan persepsi kita masing-masing, di mana itu kadang belum tentu tepat. Misalnya gini, contoh yang paling gampang. Ini ada tulisan, kamu pernah makan buah jambu monyet. Tapi kemudian jika itu dilafalkan dengan seperti, kamu pernah makan buah jambu monyet, dengan cara pengucapan ini artinya sangat berbeda, sangat besar bedanya. Nah, ini harus hati-hati. Cara pengucapan ini kalau dalam komunikasi tertulis, yang mengkomunikasikan harus benar-benar memperhatikan tanda baca, demikian pula yang membaca. Tapi jika itu tidak ada tanda baca, sebaiknya dibaca tanpa menggunakan nada, supaya jangan sampai salah. Kalaupun salah itu tidak terlalu fatal. Demikian apa yang telah saya sampaikan berkaitan dengan komunikasi. Selalu sehat, semangat, dan bahagia. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Bapak Sugeng Santoso. Untuk informasi yang pertama, pada tanggal 11 Oktober 2021 akan diadakan pemberkasan karyawan baru. Untuk yang kedua, pada tanggal 12 Oktober tahun 2021 ada training analisa keuangan. Dan yang terakhir, tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk menerapkan 5M. Sekian informasi dari kami, sampai jumpa minggu depan. Selamat beraktivitas dan Tetap semangat!